Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Di pertama yang akan kita bahas adalah mengenai konsep nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak. Oke. Kita mulai dengan konsep nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak dapat kita artikan sebagai mempositifkan bilangan negatif ya. Mempositifkan ya. Nah, untuk simbolnya nilai mutlak dari X dapat ditulis dengan itu ya, seperti tanda kurung tegak ya simbolnya ya. Kita baca nilai mutlak dari X ya. Contohnya nilai mutlak dari minus 1 sama dengan positif 1 ya, karena tadi kita artikan mempositifkan bilangan negatif ya. Karena mutlak dari negatif 1 maka menjadi 1 atau positif 1 ya. Kemudian nilai mutlak dari minus 25 adalah positif 25 ya. Lanjut, nilai mutlak dari 7 adalah 7 karena sudah positif ya. Jadi tetap positif aja ya. Lalu nilai mutlak dari minus 7 ditambah 1 sama dengan, nah yang di dalam tanda mutlaknya kita jumlahkan dulu. Min 7 ditambah 1 berapa? Minus 6. Jadi nilai mutlak dari minus 6 sama dengan positif 6. Baru dipositifkan ya. Jadi kita jumlahkan dulu seperti biasa, baru kita positifkan ya. Nah, lanjut tentang nilai mutlak dari definisinya ya. Definisi dari nilai mutlak dari suatu bilangan X dituliskan dengan mutlak dari X, simbolnya seperti kurung tegak ya. Nah, mutlak dari X adalah X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 ya, atau X-nya positif. Nah, nilai mutlak dari X adalah minus X jika X-nya kurang dari 0 alias X-nya negatif. Nah, contohnya tuliskan nilai mutlak berikut berdasarkan definisinya. Jika nilai mutlak dari 2X plus 6 sama dengan, nah seperti definisinya yang di atas, kita lihat jika mutlak dari X maka bisa menjadi positif X dan negatif X. Jadi yang satu itu tetap ya, seperti soalnya, yang kedua dia dinegatifkan. Maka jika kita nilai mutlak dari 2X plus 6 nanti juga ada 2 ya. Nah, sebelumnya kita cek pembuat nolnya dulu untuk menentukan batasnya nanti. Yang di dalam tanda mutlaknya fungsinya berupa 2X plus 6, maka kita buat menjadi sama dengan 0. 2X plus 6 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan minus 6, karena 6-nya pindah ruas menjadi minus ya. Lalu X-nya berarti sama dengan minus 3. Dari mana? Dari minus 6 dibagi 2. Nah, secara definisi berarti nilai mutlak dari 2X plus 6 adalah 2X plus 6 jika X-nya lebih dari sama dengan minus 3. Tadi minus 3 berasal dari perhitungan dari pembuat nolnya ya. Lalu mutlak dari 2X plus 6 juga bisa bernilai minus dari dalam kurung 2X plus 6 ya. Ini jika X-nya kurang dari minus 3 ya. Nah, sudah tetap sama yang lainnya ya. Yang perlu kita rubah adalah minus dari 2X plus 6. Kita kalikan pelangnya. Nah, jadi minus dikali 2X dan minus dikali positif 6. Minus kali 2X minus 2X. Minus kali positif 6 minus 6. Maka menjadi 2X min 6. Lanjut tentang
grafik fungsi nilai mutlak ya. Gambarlah grafik f(x) nilai mutlak dari x plus 1. Nah, kita buat kolomnya dulu ya. Di baris pertama ada x ya yang bernilai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Bilangannya ini bebas ya, tapi biasanya dia berurutan dari minus, lalu ke 0, lalu ke positifnya ya. Nanti x-nya ini akan disubstitusi ke mutlak dari x plus 1, sehingga akan menghasilkan nilai fx atau nilai y ya. Untuk yang pertama, jika x sama dengan -3 dan kita substitusi ke mutlak dari x plus 1 menjadi mutlak dari -3 plus 1. Jadi x-nya diganti dengan -3 ya. Mutlak dari -3 plus 1 adalah mutlak dari -2. Dari mana? -3 ditambah 1 adalah -2. Dan nilai mutlak dari -2 adalah positif 2. Tadi kan mempositifkan bilangan yang negatif. Lanjut, untuk x sama dengan sebelumnya berarti -3 jika dipasangkan dengan 2 maka titiknya menjadi -3,2 ya. Jadi titik itu pasangan x, y ya. Lalu untuk x yang kedua yaitu x sama dengan -2, jika kita substitusi ke fungsi mutlak dari x plus 1 menjadi mutlak dari -2 plus 1. X-nya diganti dengan -2. -2 plus 1 berapa? -1. Maka mutlak dari -1. Nilai mutlak dari -1 adalah positif 1. Jika kita pasangkan -2 dan 1 akan membentuk suatu titik yaitu -2,1 pasangan x, y. Lanjut dengan nilai x sama dengan -1 ya. X-nya berarti nanti diganti dengan -1. Jadi mutlak dari -1 plus 1. -1 plus 1 hasilnya adalah 0, maka mutlak dari 0. Mutlak dari 0 adalah 0 ya. Lalu kita pasangkan -1 dengan 0 ya, menjadi titik -1,0. Lalu untuk x sama dengan 0, kita substitusi ke mutlak dari x plus 1. Maka menjadi mutlak dari 0 plus 1. 0 plus 1 adalah 1, maka mutlak dari 1 adalah 1. Kita pasangkan 0 dan 1 membentuk titik 0,1 pasangan x, y ya. Lanjut, untuk x sama dengan 1 maka kita substitusi ke dalam mutlak dari x plus 1 menjadi mutlak dari 1 plus 1. 1 tambah 1 adalah 2, maka nilai mutlak dari 2 yaitu tetap 2 ya. Pasangannya adalah 1,2. Lanjut, untuk x sama dengan 2 kita substitusi ke fungsinya menjadi mutlak dari 2 plus 1. 2 tambah 1 adalah 3, maka mutlak dari 3 tetap 3. Pasangan titiknya adalah 2,3. Lanjut, untuk x sama dengan 3 kita substitusi ke nilai mutlak x plus 1. X-nya diganti dengan 3 menjadi mutlak dari 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 adalah 4, maka mutlak dari 4 adalah positif 4 tetap ya. Maka pasangan titiknya adalah 3,4 ya. Nah, x, y ini tadi adalah titik-titik yang digunakan untuk menggambar grafik ya, yang merupakan gabungan dari nilai x dan y. Nah, jadi sudah kita dapatkan kolomnya ya, berisi nilai-nilai titiknya ya. Ada -3,2, -2,1, -1,0, 0,1, 1,2, 2,3, dan 3,4. Nah, ini adalah grafik yang dibentuk dari titik-titik tadi. Titik yang pertama, -3,2, jika kita gambar di koordinat kartesius ada pada titik tersebut ya. -3 di sumbu x, 2 ada di sumbu y ya.
Untuk titik min 2,1 ada di posisi itu ya. Untuk titik min 1,0 ada di posisi ini ya. Lalu untuk titik 0,1 berada pada sini. Untuk titik 1,2 berada pada titik sini. Untuk titik 2,3 berada pada titik sini, dan untuk yang titik 3,4 berada pada titik sini ya. Jadi jika titik-titik tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 titik tadi, kita tarik garis akan membentuk grafik fungsi nilai mutlak X plus 1 ya. Jika kita perhatikan, grafik fungsi nilai mutlak itu biasanya akan membentuk seperti huruf V ya. Nah, lanjut, grafik fungsi nilai mutlak yang digambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi kalian ketik fungsinya, nanti akan langsung keluar hasil gambarnya ya. Ini langsung dituliskan hasil gambarnya ya. Nah, ini berarti ada berapa fungsi nilai mutlak yang berbeda? Ada 5 fungsi nilai mutlak yang berbeda, tergantung pada warna masing-masingnya ya. Nah, kelima-limanya seperti membentuk huruf V ya. Untuk yang pertama yang hitam ini ya. Nah, puncak bawahnya ini ya menyentuh sumbu X di minus 2 ya. Nah, dia adalah grafik nilai mutlak dari X plus 2. Sementara untuk yang pink ini ya, gambar yang sebelahnya menyentuh sumbu X di titik min 1. Maka dia adalah grafik dari nilai mutlak X plus 1. Nah, untuk yang warna merah, dia puncak bawahnya menyentuh di sumbu X di titik 0. Nah, dia adalah grafik nilai mutlak dari X. Untuk yang hijau, menyentuh sumbu X di titik 1, dia adalah grafik dari nilai mutlak X minus 1. Untuk yang grafik biru, titik bawahnya, titik terbawahnya menyentuh sumbu X di titik 2, maka dia adalah grafik fungsi nilai mutlak X minus 2. Jika kalian perhatikan, kebalikannya itu ya. Jadi kalau titik terendahnya adalah minus 2, maka fungsi nilai mutlaknya adalah mutlak X plus 2. Jika titik terendahnya adalah min 1, maka grafik nilai mutlaknya X plus 1 ya. Jika di titik 0, maka dia mutlak dari X. Jika di titik positif 1, maka dia adalah grafik nilai mutlak X min 1. Dan jika di titik positif 2, dia adalah grafik mutlak dari X minus 2 ya.